Project perkembangan peserta didik, pertumbuhan fisik individu dengan dosen pengampu Ibu Sri Mustika Aulia SPD MPD. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Fahri Syaputra, Gabiana Marbun, Indri Sirait, Ines Sihite, Islamiyani Maduma, dan Triwulandari. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Adapun menurut para ahli, yaitu Sutijiningsih dan Ranu, pertumbuhan adalah pertumbuhan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Contohnya, anak bertambah besar bukan secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Selanjutnya, menurut Sobor, terkhusus pada pertumbuhan dalam ukuran badan. Pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan struktural dan fisiologis dalam pembentukan seseorang secara jasmaniah dari saat berbentuk janin, melalui fase prenatal atau dalam kandungan, dan postal atau setelah lahir sampai pada kedewasaannya. 2. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku atau psikis. Salah satu aspek psikologis dari perubahan itu fisik di masa pubertas adalah remaja menjadi amat memperhatikan tubuhnya dan membangun citranya sendiri mengenai bagaimana tubuh mereka tampaknya. Pada remaja putri seringkali menjadi lebih tidak puas dengan tubuhnya atau dikenal dengan kata insecure, mungkin karena lemak bertambah, jerawat semakin banyak, apalagi pada masa pubertas atau menstruasi. Dan pada remaja pria menjadi lebih puas dengan memasuki masa pubertasnya, mungkin karena masa ototnya meningkat. Pertumbuhan jakun menyebabkan suara pria menjadi parau untuk beberapa waktu hingga turun 1 oktav. 3. Karakteristik pertumbuhan fisik. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor psikologis. Berikut karakteristik dari pertumbuhan fisik remaja. A. Umum, berkembangnya organ dan kelenjar. Perubahan emosi. B. Wanita, menstruasi, timbul jerawat, dan lekuk tubuh. C. Pria, mimpi basah, suara parau, dan pertumbuhan tinggi yang sangat cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Faktor keturunan yaitu fisik yang sama dengan salah satu anggota keluarga. Faktor lingkungan yaitu pergaulan, kesamaan tingkah laku dengan salah satu anggota keluarga. Kedua, pengaruh gizi. Jumlah gizi yang diberikan berpengaruh pada cepatnya pertumbuhan fisik anak. Yang ketiga, gangguan emosional. Jika anak sering mengalami gangguan emosional, pertumbuhan awal remajanya akan terhambat. Yang keempat, jenis kelamin. Perbedaannya bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki dan perempuan dapat berpengaruh terhadap perbedaan berat dan tinggi. Kelima, status sosial ekonomi. Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer anak berpengaruh pertumbuhan fisik anak. Misalnya, anak dari keluarga yang status ekonominya rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status ekonominya tinggi. Keenam, kesehatan. Kurangnya perawatan kesehatan akan menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Anak yang jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit-sakitan. Yang terakhir, pengaruh bentuk tubuh. Pengaruh bentuk tubuh ada 3 bagian, yaitu mesomorf, kekar dan berat, ektomorf, kurus dan bertulang panjang, dan endomorf, gemuk dan berat. 5. Perbedaan individual dalam pertumbuhan fisik. Perbedaan fisik individual adalah seperti tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak.
Adapun bidang-bidang dari perbedaannya, yakni 1. Perbedaan kognitif, di mana kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa pun berbeda-beda. Yang ketiga, ada perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, ada perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Yang kelima, perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat. Yang keenam, ada perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Saya, Triwulandari, akan menjelaskan permasalahan-permasalahan pertumbuhan fisik individu. 1. Kurangnya peran guru dan orang tua dalam mengatasi perkembangan fisik anak yang terlambat. 2. Kurangnya peranan orang tua yang seharusnya memenuhi kebutuhan nutrisi anak. 3. Terhambatnya perkembangan fisik individu karena faktor genetik yang mempengaruhi dalam perkembangannya. 4. Kurangnya waktu tidur anak yang menghambat perkembangan fisiknya. Penyelesaian permasalahan perkembangan fisik individu. 1. Kurangnya peran guru dan orang tua dalam mengatasi perkembangan fisik yang terlambat. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah guru atau orang tua harus sering mengajak anak berbicara, membiarkan anak membaca buku setiap hari, memberikan makanan yang bergizi. Orang tua atau guru harus memberikan perhatian yang lebih. Orang tua atau guru harus memperhatikan kebersihan peserta didik, mulai dari kuku, telinga, sampai ke makanannya. 2. Kurangnya peranan orang tua yang seharusnya memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk permasalahan di atas adalah menyediakan 4 sehat 5 sempurna, mengajak anak untuk beraktivitas atau olahraga, membatasi panganan manis, asin, dan berlemak, mengkonsumsi lauk pauk penuh protein, dan menjaga kebersihan. 3. Terhambatnya perkembangan fisik individu karena faktor genetik yang mempengaruhi dalam perkembangan seorang individu. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah orang tua berkonsultasi dengan dokter anak dengan pengetahuan mendalam terkait masalah keterlambatan perkembangan pada anak. Orang tua mendeteksi adanya keterlambatan perkembangan pada anak. Kurangnya waktu tidur anak yang menghambat perkembangan fisiknya. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah ciptakan kamar tidur yang nyaman, tetapkan jadwal tidur, buatlah rutinitas sebelum tidur seperti mencuci kaki, menyikat gigi, dan berdoa, melakukan kegiatan sederhana seperti membaca buku dan mengobrol ringan sehingga anak bisa mengantuk.